Selamat siang Ibu Dian. Selamat siang Ibu Jum. Bagaimana kabarnya nih? Alhamdulillah nih Bu Jum. Baik, baik. Kenapa nih Ibu Dian? Kelihatannya ada sesuatu yang mengganjal nih Bu Dian, kelihatannya. Iya nih Bu Jum, maaf ya Bu Jum, saya hubungi Bu Jum kemarin mendesak untuk ketemu, kita harus ketemu nih hari ini. Ada saya punya problem nih Bu Jum. Teman ini apa yang Ibu Dian ingin ceritakan? Problem apa itu? Gini Bu Jum, kemarin kami selesai rapat eh, pembagian tugas. Saya punya tantangan baru dari Capsek nih Bu Jum, dan saya pusing bagaimana caranya. Jadi kemudian ditantang nih, ada tantangan untuk Ibu Dian. Wah, tugas Iya Bu yang Jum. luar biasa Bu Dian. Eh, Ibu Dian bisa mendeskripsikan apa tuh tantangannya Bu Dian? Gini Bu Jum, kemarin setelah rapat pembagian tugas, kepala sekolah saya ini punya target jangka panjang. Ya, target jangka panjangnya itu bagaimana agar siswa SMA Negeri 1 Selayar itu nanti ada yang bisa mewakili bidang olimpiade sainsnya ke tingkat nasional. Begitu Bu Jum. Saya pusing banget nih Bu Jum. Gimana ya? Menurut Bu Dian, kegiatan apa yang bagus untuk mengembangkan kegiatan Olimpiade Sains itu Bu Dian? Saya kan ditugaskan, tugas tambahan yang saya dapatkan itu sebagai pembina ekskul sains fisika itu Bu Jum, dan ini target 5 tahunan kepala sekolah saya supaya bagaimana caranya ada peserta didik yang 5 tahun sekali minimal itu ada yang ke tingkat nasional. Kalau bisa setiap tahun katanya ya boleh, tapi minimal 5 tahun sekali lah Bu Jum. Eh, Terus posisi Bu Dian sekarang itu ada di skala berapa? Kalau sekarang itu saya masih di skala 6 deh kayaknya Bu Jum. Masih ingin progres nggak Bu Dian? Pengennya progresnya di skala berapa nih? Ya minimal kan kalau saya sekarang itu masih sering mewakili sampai ke tingkat provinsi. Jadi saya ya mungkin di posisi 6. Tapi target saya mau di posisi 9. Saya juga mau sih ada siswa binaan saya itu sampai ke nasional Bu Jum. Mana nih anak-anak menurut Ibu Dian? Gimana maunya anak-anak programnya ke depan untuk anak-anak? Gimana tuh? Iya nih, awal semester lalu saya sudah merekrut anggota ekskul sains fisika. Sudah ada sih anggota saya, sudah ada 50 orang kurang lebih dari kelas 10 dengan kelas 11. Saya kan ada sih kelas 12, cuman kalau ada yang seperti ini ya sudah tidak diikutkan lagi. Saya fokusnya ke kelas 10 dan kelas 11. Sudah ada Bu Jum, ini anggota ekskul saya 50 orang. Baik. Jadi Ibu Dian sudah merasa ada ya progres untuk anak-anak. Terus Ibu Dian melihat dari progres ini, apa yang kemudian Ibu terpikirkan dengan keadaan anak-anak itu? Apa yang membuat Ibu Dian bisa sampai kepada program Ibu Dian? Ya, saya di sini terkendala bimbingannya Bu Jum. Saya terkendala dengan bimbingan fisika itu Bu Jum karena oke, saya basicnya fisika, tetapi untuk melatih soal-soal olimpiade itu saya rasa ya saya juga tidak merasa cukup untuk melatih mereka begitu Bu Jum. Baik Bu Dian, tadi Bu Dian kan merasa tidak mampu untuk mempacking semua soal-soal yang dimana itu adalah basic kemudian di fisika. Jadi
apa nih yang Ibu ingin lakukan untuk membackup kegiatan itu yang paling berhasil menurut Ibu Dian? Eh, Kalau saya sih, saya butuh ini ya, butuh pembimbing dari luar kerjasama begitu seperti itu sih. Dengan adanya pembimbing dari luar, kerjasama yang seperti apa itu yang ingin Ibu lakukan dengan pembimbing tersebut? Apa yang Iya, Bu Ibu Jum. ingin Iya, setelah disampaikan nih target kepala sekolah saya juga terfikirkan kelemahan saya di sini, saya kurang di bimbingannya terkait dengan soal-soal yang akan di olimpiadekan. Nah, saya kepikiran gimana caranya supaya peserta anggota ekskul saya itu dapat bimbingan bukan cuma dari saya. Nah, saya terfikirkan itu bagaimana ya kalau saya kerjasama dengan dosen-dosen di kampus atau senior-senior di kampus dulu. Seperti itu kayaknya rencana saya sih Bu Jum, supaya peserta ekskul saya pasti antusias juga kalau misalnya mereka dapat bimbingan pelajaran dari orang lain dan saya rasa uh, bisalah membackup materi-materi olimpiadenya. baik Budian, keren Budian ya. Menurut Budian, kegiatan itu bisa digunakan enggak? Maksudnya bisa Ibu maksimalkan enggak kalau dilakukan pelatihan Olimpiade Sains itu? Maksudnya kan seru itu Bu kalau kolaborasi dengan dari dosen-dosen gitu kan. Kira-kira Iya. apa kegiatan yang bisa digunakan juga? Kegiatan yang lain yang bisa digunakan? Di sini saya rencananya ikut, kan biasa di kampus ada olimpiade yang diadakan oleh jurusannya. Misalnya di Ya. kampus saya kemarin UNM selalu diadakan gravitasi. Nah, di gravitasi itu sering ada lomba-lombanya, mulai dari lomba membuat alat laboratorium sederhana, kemudian olimpiade sains juga, tapi kan masih skala yang ngadakan di kampus, Ya. bukan Kemendikbud yang OSN-nya. Nah, target kita kan nasional di programnya Kemendikbud Olimpiade Sains Nasional. Nah, saya mau anak anak-anak ekskul saya juga saya gabungkan nih ke situ. Atau ini dua opsi ya, saya maunya ikutkan menjadi peserta gravitasi pada acaranya kampus atau mengundang dosen karena juga ada di Selayar, jadi ya mungkin lewat online atau mengundang ke Selayar. Kalau misalnya ketemu waktunya, dosennya juga bisa ke jalan-jalan ke Selayar, atau kalau tidak bisa ya online saya rasa cukup, Ibu Jom. Oh, jadi sekarang rencananya Ibu itu ya. Kemudian Ibu mau mulai dari mana nih? Mau memulai dari mana nih rencananya? Kan rencananya sudah ada nih Bu. Kita mau mulai dari mana nih? Saya mau komunikasikan dulu sama kepala sekolah terkait rencana saya ini, kemudian akhir tahun ini biasanya ada sudah masuk sih undangan ke sekolah, undangan untuk ikut acara gravitasi di Universitas Negeri Makassar, dan itu langkah awal saya, Bu Jum. Terus kira-kira nih Bu Dian, ada enggak yang diajak kolaborasi untuk terlaksananya kegiatan atau rencananya Ibu yang bisa membantu Ibu? Ada nih? Ada Bu Jum, ini kami MGMP Fisika yang di sekolah, kan saya ini di sekolah ada 4 guru mapel fisika, sudah merencanakan kira-kira kita kan ada beragam lomba, tapi ini kami maksimalkan ke 3 lomba dulu, lomba sainsnya, kemudian olimpiade sainsnya, kemudian lomba pembuatan alat peraganya, kemudian lomba menulis jurnalnya. Jadi kami fokus ke situ dulu nih untuk acara gravitasi akhir tahun nanti. Seperti itu. Dan saya sudah berkolaborasi, sudah komunikasikan ini, dan saya sudah bahas dengan siswa ekskul saya dan keempat guru fisika di SMA 1 Selayar. Itu Bu Jum. Wah, Bu Dian, nanti bakalan dapat banyak ilmu-ilmu baru nih, ide-ide baru nih Bu Dian.
Iya Oke, Bu Jum. sekarang targetnya gimana nih? Mau dimulai apa selesainya nih kapan nih targetnya nih? Kita berangkatnya undangan itu sudah masuk. Kita berangkatnya nanti nih tanggal 14 Desember setelah ujian semester. Setelah ujian semester berangkat 14 Desember nanti. Saya tunggu nih gebrakan-gebrakannya nih, apa dari hasil kegiatannya. Dengan kegiatan itu apa tidak akan menimbulkan kendala atau apa ini? Gimana kemudian Eh, menyikapi kendalanya? Baik Ibu, kalau kendalanya ini kita karena ada di kepulauan, jadi eh, saya itu kemarin sih wanti-wanti bagaimana caranya supaya jadwal ujian semesternya sudah terlaksana. Tapi kan ini tanggal 14 Desember sudah terlaksana. Jadi sisa sisa menunggu waktu sambil sebelum liburan kan penerimaan rapor tanggal 22 Desember nanti. Nah, sebelum itu acara gravitasi sudah selesai. Jadi terkendalanya itu sih kemarin, tapi sudah terjawab karena jadwal ujian sudah keluar. Jadi ini bagaimana caranya saya setelah siswa melakukan ujian ya pulang sekolah mempersiapkan untuk kompetisinya. Begitu Bu Jum. Wah, wah baik Bu Dian. Jadi nih gimana caranya nih seperti itu hasil dalam waktu dekat ini nih. Ada enggak progresnya gimana nih? Ya, ini saya hanya butuh berkomitmen untuk komitmen waktu supaya tetap disiplin, anak-anak juga bisa istirahat di samping mereka juga ujian. Tapi ini sebelum ujian sudah dipersiapkan alat-alat dan bahannya untuk alat peraganya sudah kok disiapkan. Jadi ini selama ujian sisa dipermantap saja materi-materinya yang akan dibawakan nanti. Jadi ini akhir Desember, saya tunggu lagi ya kabar dari Bu Dian nih. Sekalian nongkrong-nongkrong gimana nih Bu Dian? Saya Baik, Bu Jum. Doakan ya, semoga langkah awal ini ikut kompetisi dulu, amin. tingkat Sulselbar ya, kalau saya tidak salah baca suratnya itu tingkat Sulselbar. Semoga bisa ada titik temu minimal di Sulselbar nanti ke nasional. Mohon Wah, doanya ya, Bu mantap Jum. Bu Dian. Iya, iya. Ah, terus apa nih yang Ibu Dian rasakan nih setelah kita berbincang-bincang hari ini? Gimana perasaannya Bu Dian? Iya Bu Jum, senang sekali, lega sekali karena saya sudah bisa peta-petakan yang mana nih yang harus saya lakukan terlebih dahulu karena saya rasa sampai ke tingkat nasional itu apa ya, tantangan yang sangat luar biasa sekali dan pikiran saya sudah, wah gimana caranya nih saya sampai ke tahap nasional? Padahal saya sendiri sangat kurang dari sisi kemampuan saya menjawab soal-soal OSN, ragam macam soal OSN itu saya masih kurang di situ Bu Jum. Tapi setelah coaching ini ya ini adalah langkah awal dan semoga kami bisa dan peserta didik ekskul saya juga terasah pengalamannya dan merasakan oh begini ya kalau kita bersaing dengan orang lain bukan hanya teman-teman di kelas kita bukan hanya teman-teman di daerah kita jadi saya mau itu juga sih yang tertanam di benak anak-anak ekskul saya bagaimana berkompetisi dengan orang lain. Iya, wah keren Bu Dian. Semoga kedepannya kita dimudahkan Bu Dian ya. Semoga Ya Bu Jum, bermanfaat Bu saya Dian pertemuan kita hari ini. Ya, Iya. Bu Jum, saya terima kasih juga nih sama Bu Jum sudah meluangkan waktunya untuk saya Baik Bu Dian, cerita. tetap semangat. Ya, terima kasih Bu Jum. Baik Bu Dian, sampai ketemu lagi Bu Dian ya. Ditunggu next pertemuannya. Iya Bu Jum, saya akan kabari Ya. Bu Jum lagi setelah pulang dari kompetisi nanti. Oke, good luck. Bu Jum, thank you Bu Jum.